Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Di sini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di rapat pada pagi hari ini. Di sini saya ingin membahas tentang rencana alokasi sumber daya untuk proyek ekstrakurikuler berikutnya. Mungkin setiap departemen bisa menyampaikan kebutuhan dan kendalanya masing-masing. Bisa dimulai dari Ibu Fani dulu. Oke, mungkin terima kasih ya Ibu Ina untuk waktunya. Kendala dari saya sendiri, mungkin saya pikir untuk alokasi dana tahun ini bisa dialokasikan ke proyek seni untuk tahun ini sih Bu. Oke, baik. Lalu untuk Ibu Tiara? Tapi untuk menyanggah pendapat dari Ibu Fani sebelumnya, bagaimana terkait ekstrakurikuler olahraga kami? Kan ekstrakurikuler olahraga juga sangat berperan untuk pengembangan siswa. Oke, baik. Saya sangat mengerti tentang permasalahan tersebut. Tapi mungkin dari ibu-ibu, apakah ada solusi atau saran terkait permasalahan tersebut? Mungkin di sini saya ada sedikit saran sih Bu. Jadi terkait alokasi dana itu, bagaimana jika kalau nantinya kita bagi dua saja antara ekstra seni dan ekstra olahraga? Karena di sini kan urgensinya tidak ada yang bisa didahulukan, jadi semuanya harus berjalan seiringan. Jadi bagaimana kalau misalkan dibagi dua? Ya sih, saya juga setuju sama pendapat Bu Tiara, karena kan mengingat juga kedua ekstrakurikuler ini sangat penting juga untuk siswa ya Bu. Jadi mungkin bisa alokasi dananya bisa dibagi rata seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Nafi atau Ibu Tasya ada saran? Dari saya sendiri mungkin saya setuju juga sih Bu sama pendapat Bu Tiara. Mungkin bisa dibagi sama rata antara ekstrakurikuler sama yang satunya tadi. Oke, baik. Jadi mungkin di sini karena sudah menemukan solusi ya dari para ibu guru, saya putuskan untuk alokasi dana ekstrakurikuler saya akan bagi dua terkait ekstrakurikuler seni dan juga olahraga. Oke, baik, mungkin saya akhiri ya terkait pembahasan yang tadi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang alur kerja. Ada beberapa area yang perlu kita tinjau ulang untuk memastikan bahwa semua departemen berjalan dengan lancar. Saya setuju Bu. Bagaimana kita bisa memulainya ya? Oke, baik. Hari ini saya memulainya dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari alur kerja yang perlu disempurnakan. Apakah ada yang memiliki saran atau masukan tentang hal ini? Dari saya ya Bu, akhir-akhir ini tuh sebenarnya saya memiliki kendala dengan komite sekolah. Komite sekolahnya sekarang sulit untuk dihubungi, jadi saya sedikit kesulitan untuk mengajak berkomunikasi. Oke, baik. Untuk kendala yang dialami Ibu Anafi ini, saya paham sekali bahwa Bu Anafi di awal sudah benar ya Bu garis komandonya kepada para komite sekolah. Namun untuk kendala komite sekolah yang susah dihubungi nanti, pihak kita akan mengajak komunikasi lebih lanjut. Baik, di sini akan saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini saya akan membahas tentang integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Saya yakin bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas kita. Iya Bu, sebelumnya bagaimana ya kita bisa memastikan bahwa semua guru di sekolah ini tuh bisa memiliki keterampilan teknologi yang cukup untuk menerapkan pembelajaran ini? Iya, saya juga ingin menanyakan terkait hal ini karena untuk saat ini melihat kondisi di sekolah kita kan masih banyak para guru atau para pendidik yang umurnya sudah di atas rata-rata dan itu memiliki kesulitan untuk mempelajari dan memahami terkait teknologi ini. Oke, baik, saya memahami terkait permasalahan tersebut ya. Mungkin dari Ibu Fani atau Tiara memiliki saran atau solusi terkait permasalahan tersebut? Iya, saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Anafi ya, terutama karena kan melihat juga teknologi kan sekarang semakin banyak juga ya Bu. Jadi mungkin kita perlu kayak pelatihan mungkin ya untuk bisa mengajak guru-guru untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Mungkin seperti itu Bu.
Saya juga setuju sih terkait pendapat yang Ibu Fani sampaikan tadi. Memang perlu adanya pelatihan terkait teknologi, tapi untuk sebelum ke pelatihan mungkin bisa ditambahkan untuk pengenalan terkait teknologi itu sendiri sebelum kita menggunakannya lalu mengimplementasikannya ke dalam media pembelajaran. Jadi mungkin perlu sih dulu dikenalkan dulu ya teknologi itu seperti ini, lalu cara menggunakannya seperti ini, lalu untuk sebagai media belajar itu seperti ini. Mungkin itu aja sih saran dari saya. Oke, baik, mungkin terkait permasalahan ini kita semua sudah menemukan solusi ya, yaitu kita memilih untuk menyelenggarakan pelatihan kepada guru-guru sebagai pelatihan teknologi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di bidang teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Oke, baik. Apakah ada masukan dan saran lagi dari Bapak Ibu guru? Sudah cukup sih Bu. Baik Ibu-Ibu, untuk rapat pada pagi hari ini saya cukupkan terlebih dahulu ya. Jika tidak ada saran dan masukan lagi, Mohon maaf Ibu, saya ingin menyampaikan terkait kendala saya sebagai staf di sekolah ini. Jadi mungkin dari beberapa hari yang lalu itu banyak wali murid yang japri ke saya terkait administrasi di sekolah ini. Jadi kendalanya itu yang paling banyak itu administrasi yang masuk ke sekolah kita itu belum bisa diolah secara langsung oleh administrasi. Jadi kita itu harus menunggu beberapa waktu dulu untuk diprosesnya. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada solusi terkait permasalahan ini. oke baik. Mungkin solusi saya terkait permasalahan administrasi tersebut dengan masih berkesinambungan ya dengan permasalahan tadi, yaitu kita berkaitan dengan teknologi. Jadi mungkin untuk masalah tersebut saya akan mengadakan pelatihan kepada seluruh pendidik dan juga staf administrasi untuk melakukan pelatihan terhadap alat-alat teknologi agar permasalahan terkait administrasi itu bisa lebih dipermudah lagi dengan teknologi. Oke baik, jika tidak ada saran keluhan atau masukan lagi, saya akhiri rapat pada pagi hari ini ya Ibu-Ibu. Mungkin selanjutnya Ibu-Ibu bisa lanjut kembali ke kelas masing-masing. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.